Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan hati kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik nafas perlahan dan rasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehidupan yang tampak. Di balik kegelisahan, kesedihan, bahkan kebahagiaan yang fana, ada satu rahasia yang tak pernah berubah, cinta Allah. Bayangkan, betapa hati ini selalu merindukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kerinduan yang tidak pernah terobati oleh harta, tidak pernah terpuaskan oleh cinta manusia, dan tidak pernah padam meski waktu terus berjalan. Itulah panggilan jiwa, panggilan untuk kembali kepada Sang Kekasih yang sejati. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir demi tabir, menyusuri jalan tasawuf, dan menemukan mengapa cinta Allah lebih dahsyat dari segalanya. Mari kita renungkan bersama, dan jika engkau merasakan getar dalam hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku rindu Allah." Karena mungkin dari rindu kecil itu, perjalanan besarmu akan dimulai. Bab 1, Panggilan dari Kedalaman Jiwa. Di balik hiruk-pikuk dunia yang ramai, ada satu suara yang tidak pernah berhenti berbisik. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa menusuk halus ke dalam hati. Ia bukan suara manusia, bukan gema alam, bukan pula bisikan pikiran. Ia adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar, lebih agung, dan lebih abadi. Panggilan cinta Allah. Seringkali manusia tidak menyadarinya karena tertutup oleh kebisingan dunia. Namun sesekali, ketika hati berada dalam keheningan yang dalam, bisikan itu muncul. Seolah mengingatkan bahwa kita bukan sekadar makhluk fana, melainkan ruh yang merindukan kembali kepada sumbernya. Rahasia terbesar dari perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan hal baru di luar sana, tetapi tentang menemukan kembali apa yang sudah ada di dalam diri sejak awal. Ilmu tasawuf menyebutnya sebagai fitrah, kecenderungan alami ruh untuk selalu kembali pada Tuhannya. Itulah sebabnya, meskipun seseorang menumpuk kekayaan, meraih kekuasaan, atau menikmati hiburan dunia, tetap saja ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Kekosongan itu bukanlah kelemahan, melainkan undangan. Undangan untuk kembali, untuk menyingkap tabir, dan untuk merasakan cinta Allah yang lebih dahsyat dari segalanya. Jika engkau berani menutup mata dari gemerlap dunia, dan mulai menatap dengan mata hati, engkau akan menemukan betapa tipisnya batas antara dunia fana ini dengan realitas yang sejati. Dunia hanyalah tirai, panggung singkat yang sering memperdaya. Tetapi di balik tirai itu ada cahaya yang memanggil. Cahaya yang tidak pernah padam meskipun manusia berpaling. Cahaya itu menunggu dengan sabar seakan berkata, "Kembalilah, karena tanpaku engkau hanyalah bayangan tanpa sumber." Inilah misteri yang sering tidak disadari manusia, bahwa setiap kegelisahan, setiap kesepian, setiap kehilangan, sesungguhnya bukan sekadar cobaan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa hati sedang lapar akan sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Betapa banyak orang mencoba mengobatinya dengan cinta manusia, harta, atau popularitas, namun tetap saja kosong. Karena hakikatnya hanya cinta Allah yang mampu memenuhi jurang tak berujung dalam jiwa itu. Dan siapa yang berhasil menemukan cinta itu, ia tidak lagi mencari karena ia sudah menemukan tujuan akhir. Maka bab pertama perjalanan tasawuf dimulai dari kesadaran sederhana namun dalam, bahwa ada sesuatu yang selalu memanggil dari kedalaman jiwa. Sesuatu yang membuat manusia merasa asing di dunia, meski ia lahir dan hidup di dalamnya. Sesuatu yang membuatnya rindu tanpa tahu kepada siapa. Dan ketika rahasia ini mulai tersingkap, barulah manusia mengerti bahwa cinta Allah bukan sekadar ajaran, bukan sekadar dogma, melainkan kenyataan terdalam dari setiap denyut hati. Dan di titik inilah perjalanan menuju keabadian dimulai. Bab 2, Misteri Api Cinta yang Membakar. Ada sebuah api yang tidak terlihat namun mampu membakar hati tanpa meninggalkan abu. Api ini bukanlah api dunia, bukan api yang melukai, melainkan api yang justru menghidupkan. Para sufi menyebutnya syauq, kerinduan yang membakar seluruh lapisan jiwa. Ia tidak dapat dipadamkan dengan kesenangan dunia, tidak bisa dihalangi oleh logika,
dan tidak mampu dijinakan oleh keinginan manusia. Api ini adalah cinta Allah, api suci yang bila sekali menyentuh hati, ia akan mengubah seluruh cara pandang hidup seseorang. Orang yang tersentuh api cinta ini tidak lagi memandang dunia dengan mata yang sama. Harta tidak lagi terlihat sebagai tujuan, kekuasaan tidak lagi tampak berharga, dan bahkan dirinya sendiri pun terasa kecil. Semua yang semula dianggap pusat kehidupan berubah menjadi bayangan yang memudar. Hanya satu yang nyata, hanya satu yang terasa begitu dekat, Allah. Inilah misteri yang sering disembunyikan dari orang-orang yang sibuk mengejar fata morgana. Karena bila mereka tahu dahsyatnya api cinta ini, dunia tidak lagi mampu menipu mereka. Namun api ini tidak datang begitu saja. Ia bukan hadiah instan, bukan sekadar wacana indah. Api cinta Allah hanya menyala ketika seseorang berani membersihkan hatinya dari kegelapan. Nafsu, kesombongan, dan ambisi adalah kabut tebal yang menghalangi cahaya. Dan tatkala kabut itu mulai tersibak, bahkan sedikit saja, api itu akan masuk, menyentuh hati, dan membangkitkan kerinduan yang tiada pernah padam. Saat itulah manusia akan merasa asing di tengah dunia, karena hatinya sudah mengenal sesuatu yang lebih tinggi daripada segala hal yang bisa disentuh indera. Cinta manusia bisa memabukkan, tetapi ia rapuh. Cinta Allah berbeda. Ia tidak pernah khianat, tidak pernah hilang, tidak pernah menuntut balasan yang mustahil. Justru sebaliknya, semakin manusia mendekat, semakin Allah memeluk. Semakin manusia menyerah, semakin Allah mengangkat. Itulah sebabnya para pecinta sejati Allah sering digambarkan seperti orang yang mabuk tanpa minuman, tenggelam tanpa air, terbakar tanpa api. Bahasa mereka bukan bahasa logika, melainkan bahasa hati yang merasakan dahsyatnya keindahan yang tak bisa dijelaskan. Dan disinilah letak rahasia terbesar. Ketika api cinta Allah benar-benar menyala, ia membakar segala ketakutan, segala kegelisahan, dan segala keterikatan pada dunia. Yang tersisa hanyalah kedamaian meski di tengah badai, kebahagiaan meski di tengah derita, dan keyakinan meski di ambang kematian. Karena hati yang sudah disentuh cinta, Allah tahu satu kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa segala sesuatu bisa hilang, tetapi Dia yang dicintai tak akan pernah pergi. Api itu abadi, dan justru di sanalah jiwa menemukan rumah sejatinya. Bab 3, tabir yang memisahkan manusia dari Allah. Setiap manusia sebenarnya dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Namun, mengapa kebanyakan manusia merasa jauh, seolah-olah Allah tersembunyi di balik ruang yang tak terjangkau? Jawabannya ada pada tabir. Tabir inilah yang memisahkan, bukan Allah yang menjauh. Tabir itu bukan dinding batu, bukan jarak langit dan bumi, melainkan lapisan-lapisan dalam hati yang kotor oleh ambisi, nafsu, dan kesombongan. Semakin tebal tabir itu, semakin samar cahaya Allah terasa, meski sebenarnya ia selalu hadir. Tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam, menyingkap satu persatu tirai yang menutupi hati. Setiap tirai adalah cermin dari keterikatan kita pada dunia. Cinta berlebihan pada harta, rasa takut kehilangan kedudukan, atau keinginan untuk dipuja. Semua itu adalah benang-benang halus yang, bila dirajut bersama, membentuk tabir gelap yang menghalangi pandangan ruh. Tanpa disadari, manusia akhirnya mencintai bayangan, bukan cahaya, merindukan fana, bukan abadi. Tetapi ada rahasia yang menakutkan sekaligus menenangkan. Setiap tabir yang disingkap akan menyingkap pula wajah Allah yang semakin jelas. Inilah mengapa perjalanan tasawuf sering diibaratkan sebagai penyingkapan berlapis-lapis. Pada awalnya terasa berat, karena setiap lapisan yang dibuka berarti melepaskan sesuatu yang dulu dicintai. Namun semakin dalam, semakin terasa bahwa apa yang dilepas hanyalah ilusi. Dan semakin tabir tersibak, semakin jiwa menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Orang yang masih terbelenggu tabir dunia mungkin merasa bahwa cinta kepada Allah adalah sesuatu yang jauh, bahkan mustahil dicapai. Tetapi para sufi selalu berkata, Allah tidak pernah jauh, engkaulah yang menutup diri dengan tabir. Kata-kata ini bagaikan pedang tajam yang menusuk kesadaran, membuat jiwa bergetar. Karena sesungguhnya
Yang menjauhkan kita dari Allah bukanlah jarak, melainkan diri kita sendiri. Ego, nafsu, dan cinta dunia adalah tirai yang kita biarkan tumbuh tanpa sadar. Maka bab ini mengajarkan sebuah kebenaran yang mengguncang, bahwa Allah selalu ada, selalu dekat, selalu memanggil. Yang membuat manusia buta hanyalah tabir di dalam dirinya sendiri. Dan bila engkau berani menyingkap tirai itu, meski sakit, meski harus kehilangan sesuatu yang dunia anggap penting, engkau akan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Tabir itu akan runtuh, dan yang tersisa hanyalah perjumpaan. Perjumpaan antara hamba dengan kekasihnya yang sejati. Bab 4. Jalan cinta yang penuh ujian. Tidak ada jalan menuju cinta Allah yang terbentang mulus tanpa batu, tanpa duri, tanpa luka. Setiap pecinta sejati harus melewati jalan sempit yang seringkali gelap, penuh ujian, dan bahkan terasa seolah ditinggalkan. Inilah rahasia yang tidak banyak diketahui manusia. Bahwa penderitaan bukanlah tanda Allah membenci, melainkan isyarat bahwa Allah sedang menyiapkan hati untuk mencintainya lebih dalam. Setiap tetes air mata, setiap luka, setiap kehilangan adalah undangan untuk semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Disinilah banyak manusia keliru. Mereka mengira bahwa jika Allah mencintai, maka hidup akan penuh dengan kenyamanan dan kelapangan. Padahal justru sebaliknya. Cinta Allah sering datang dalam bentuk yang sulit dipahami oleh logika. Kesempitan yang membangunkan, kegagalan yang menyadarkan, atau kehilangan yang mengajarkan arti ketergantungan sejati. Setiap rasa sakit adalah pesan rahasia. Jangan terlalu melekat pada yang fana, karena aku sedang memanggilmu kembali kepadaku. Para sufi sering menyebut penderitaan sebagai hadiah tersembunyi. Sebab hanya dengan penderitaan, hati manusia yang keras bisa dilunakkan. Seperti emas yang dibakar dalam api agar kilau sejatinya muncul, demikian pula jiwa manusia harus melewati ujian. Semakin berat ujian, semakin besar kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Karena dalam titik paling rendah, ketika semua sandaran dunia runtuh, hanya ada satu sandaran yang tersisa, Allah. Dan disitulah cinta sejati mulai bersemi. Ada misteri yang membuat orang-orang yang benar-benar mencintai Allah berbeda dari manusia kebanyakan. Ketika orang lain menangis karena kehilangan dunia, mereka justru tersenyum karena melihat isyarat cinta Allah di baliknya. Ketika orang lain merasa hancur, mereka justru merasa terangkat. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena di balik sakit itu, mereka menemukan rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Rasa manis dari perjumpaan yang semakin dekat dengan Allah. Maka, janganlah heran jika jalan cinta kepada Allah dipenuhi ujian. Karena ujian itu bukanlah tanda penolakan, melainkan tanda pemilihan. Allah hanya menguji hati yang ingin Dia dekatkan. Dan siapa yang berani melewati jalan penuh luka ini dengan sabar, akan menemukan sesuatu yang lebih indah dari semua kenikmatan dunia. Sebuah cinta yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Cinta yang membuat manusia bebas dari ketakutan. Dan cinta yang akan membawanya pada kedamaian abadi. Bab 5. Rahasia keheningan dan zikir. Ada sebuah rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani diam. Rahasia keheningan. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, manusia sering tenggelam dalam kebisingan tanpa pernah mendengar suara hatinya sendiri. Tetapi para pencari kebenaran tahu bahwa dalam diam yang mendalam ada sesuatu yang luar biasa. Keheningan bukan sekadar kosong, ia adalah ruang suci tempat bisikan Allah terasa lebih jelas daripada ribuan kata. Itulah mengapa zikir, mengingat Allah dalam diam, menjadi jalan emas yang membawa manusia kembali ke sumber cinta yang sejati. Zikir bukan sekadar ucapan lisan, bukan hanya lafaz yang diulang-ulang. Zikir sejati adalah ketika hati mulai larut dalam kesadaran akan Allah. Setiap helaan nafas menjadi tasbih, setiap detak jantung menjadi tahmid, dan setiap pandangan mata menjadi syahadat yang hidup. Inilah keadaan yang membuat hati terasa seperti berada di samudera luas, tenang, dalam dan penuh cahaya. Di titik ini cinta Allah bukan lagi teori, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan seakan-akan seluruh wujud terhubung dengannya. Para sufi sering berkata bahwa dalam zikir, seseorang dapat merasakan Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri.
Kata-kata itu tampak misterius, tetapi sesungguhnya sangat nyata. Ketika lidah terdiam, ketika hati fokus, ketika dunia dilupakan, maka ruh akan terbuka. Dan pada saat itu, seorang hamba merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa damai yang tak bisa ditukar dengan apapun, rasa cinta yang begitu dalam, dan cahaya yang membuat dunia tampak kecil. Zikir mengubah kegelapan hati menjadi taman penuh cahaya. Namun, rahasia ini tidak bisa dipahami oleh orang yang terburu-buru. Zikir adalah perjalanan panjang, bagaikan tetesan air yang perlahan menembus batu. Pada awalnya terasa kering, seakan tiada hasil. Tetapi semakin lama, semakin hati itu dilunakkan. Dan tanpa sadar, api cinta Allah mulai tumbuh dalam diri. Inilah yang membuat para wali tampak berbeda. Wajah mereka bersinar, ucapan mereka menyejukkan, dan kehadiran mereka membuat hati orang lain merasa damai. Semua itu adalah buah dari zikir yang hidup, zikir yang melahirkan cinta sejati. Maka, bab ini menyingkap sebuah pintu, bahwa keheningan dan zikir adalah rahasia untuk masuk lebih dalam ke samudera cinta Allah. Siapa yang berani diam di hadapannya, siapa yang berani mengingatnya tanpa henti, akan merasakan sesuatu yang tidak bisa ditukar oleh dunia manapun. Karena dalam zikir, hati menemukan rumahnya. Dan ketika hati sudah berdiam di rumah itu, cinta Allah akan menyelimuti seluruh keberadaan, membakar ketakutan, memadamkan kegelisahan, dan menyalakan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 6, Fana, rahasia melebur dalam cinta Allah. Ada sebuah titik dalam perjalanan spiritual di mana kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan. Titik itu disebut fana, lenyapnya diri dalam samudera cinta Allah. Fana bukan berarti hilangnya wujud fisik, melainkan hancurnya ego, sirnanya rasa kepemilikan, runtuhnya keangkuhan. Pada saat itu, seorang hamba tidak lagi berkata aku, karena yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya adalah milik Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Misteri ini begitu dalam, hingga hanya mereka yang benar-benar mencintai yang bisa merasakannya. Dalam keadaan fana, cinta kepada Allah tidak lagi sekadar pengakuan. Ia menjadi pengalaman yang menyelimuti seluruh keberadaan. Seperti setetes air yang larut dalam lautan, setetes itu masih ada, namun keberadaannya tidak bisa lagi dipisahkan dari samudera luas. Demikianlah seorang hamba dalam fana, ia masih hidup di dunia, berjalan, berbicara, bekerja, tetapi hatinya telah larut dalam keabadian Allah. Inilah rahasia mengapa para sufi tampak tenang meski menghadapi badai, karena diri mereka sudah tidak lagi terikat pada dunia. Namun jalan menuju fana tidak mudah. Ego selalu berusaha mempertahankan dirinya. Nafsu selalu berusaha menjadi penguasa. Dunia selalu menggoda agar hati tidak pernah bebas. Karena itu, fana hanya dapat dicapai dengan keberanian melepas segala yang dicintai selain Allah. Melepaskan bukan berarti membenci dunia, melainkan menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan. Dan ketika bayangan itu tidak lagi menipu, maka cahaya yang sejati akan tampak dengan jelas. Fana adalah kebebasan sejati. Bebas dari ketakutan, bebas dari keterikatan, bebas dari kegelisahan yang membelenggu. Orang yang telah fana tidak lagi takut kehilangan, karena ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar dimiliki. Ia tidak lagi takut mati, karena ia tahu bahwa hidup dan mati hanyalah jalan menuju kekasih. Ia tidak lagi sombong, karena ia sadar bahwa semua hanyalah titipan. Yang tersisa hanyalah satu, kerendahan hati di hadapan Allah dan cinta yang mengalir tanpa batas. Maka fana adalah puncak dari perjalanan cinta. Ketika hamba dan ego lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah. Di titik ini, cinta bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang menjadi hakikat keberadaan itu sendiri. Orang yang mencapai fana hidup di dunia, tetapi hatinya sudah berada di sisi kekasih. Dan di sanalah ia menemukan rahasia terbesar, bahwa cinta Allah bukan hanya lebih dahsyat dari segalanya, melainkan satu-satunya yang benar-benar nyata. Bab 7, Baka, hidup dalam cahaya Allah. Setelah seorang hamba melebur dalam fana, ia tidak berhenti di sana, karena Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk lenyap, melainkan untuk hidup dengan makna baru. Tahap itu disebut baka, kehidupan sejati setelah ego hancur
di mana seorang hamba hidup dalam kesadaran penuh akan Allah. Ia masih berjalan di bumi, masih makan, minum, bekerja, dan berbicara, tetapi semuanya dipenuhi oleh kesadaran ilahi. Seakan-akan setiap nafas adalah ibadah, setiap langkah adalah doa, dan setiap perbuatan adalah pantulan cinta Allah yang menyinari dunia. Inilah rahasia mengapa para wali tampak berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka bukan malaikat, mereka juga bukan makhluk gaib, tetapi kehadiran mereka membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kata-kata mereka sederhana, tetapi menusuk hati. Wajah mereka biasa, tetapi memancarkan cahaya. Semua itu terjadi karena mereka hidup dalam baka, dalam keadaan di mana cinta Allah tidak hanya dirasakan, tetapi dipancarkan. Mereka menjadi cermin yang memantulkan cahaya Allah, hingga siapapun yang dekat merasa disentuh oleh kasih sayangnya. Baka adalah kehidupan yang penuh keseimbangan. Hamba yang sudah mencapai tahap ini tidak lagi lari dari dunia, tetapi juga tidak lagi diperbudak olehnya. Dunia bagi mereka hanyalah ladang, bukan tujuan. Mereka menggunakannya untuk menebar kebaikan, menyembuhkan hati manusia, dan menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Mereka bisa berada di pasar, bisa bekerja di ladang, bisa berinteraksi seperti manusia biasa, namun hati mereka selalu tertambat pada Sang Kekasih. Inilah hidup yang penuh cahaya. Dunia disentuh, tetapi jiwa tetap terjaga. Namun, bakai bukan sekadar keadaan batin yang indah. Ia adalah amanah. Orang yang telah mencapai baka diberi tanggung jawab untuk menjadi penerang bagi manusia lainnya. Karena cinta Allah tidak boleh berhenti di satu hati saja. Cinta itu harus mengalir, menyebar, dan menuntun orang lain untuk menemukan jalan yang sama. Inilah sebabnya para wali sering digambarkan sebagai pelita di tengah malam. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menyalakan cahaya bagi jiwa-jiwa yang masih tersesat dalam kegelapan. Maka baka adalah puncak kebahagiaan manusia. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada dunia, melainkan kebahagiaan yang lahir dari kedekatan abadi dengan Allah. Orang yang hidup dalam baka tidak pernah benar-benar sendiri karena Allah selalu bersamanya. Tidak pernah benar-benar takut karena Allah menjadi pelindungnya. Dan tidak pernah benar-benar kehilangan karena Allah adalah kekasih yang tidak pernah meninggalkan. Inilah kehidupan yang sejati, hidup dalam cahaya Allah di dunia maupun di akhirat. Bab 8. Mahabbah, cinta yang menyembuhkan jiwa. Setiap manusia membawa luka dalam dirinya. Ada luka yang berasal dari kehilangan, ada yang lahir dari pengkhianatan, ada pula yang timbul dari rasa hampa yang tidak pernah bisa dijelaskan. Luka-luka ini sering membuat hati menjadi keras, penuh curiga, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam tasawuf, ada satu rahasia yang mampu menyembuhkan semua luka itu. Mahabbah, cinta Allah yang melampaui segalanya. Cinta ini tidak hanya menghapus kesedihan, tetapi juga melahirkan kedamaian yang tak bisa ditukar oleh apapun. Cinta Allah berbeda dengan cinta manusia. Manusia mencintai dengan syarat, dengan batas, dan sering dengan keinginan untuk memiliki. Tetapi Allah mencintai tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih. Inilah yang membuat cinta Allah menjadi obat paling mujarab bagi hati yang retak. Karena ketika seorang hamba benar-benar merasakan cinta itu, ia menyadari bahwa semua luka dunia hanyalah bayangan. Sementara cinta Allah adalah kenyataan yang abadi. Luka itu tidak lagi menjadi kutukan, melainkan jalan yang membawanya untuk lebih dekat padanya. Para pecinta Allah sering menggambarkan mahabbah sebagai cahaya yang menyusup ke celah-celah hati yang gelap. Hati yang penuh kebencian perlahan dilunakkan. Hati yang hampa perlahan diisi. Hati yang gelisah perlahan ditenangkan. Cinta Allah tidak menghapus masa lalu, tetapi mengubah cara kita melihatnya. Apa yang dulu dianggap sebagai kehancuran, berubah menjadi pelajaran. Apa yang dulu dianggap sebagai penderitaan, berubah menjadi tanda kasih. Dan apa yang dulu dirasakan sebagai kehilangan, berubah menjadi pertemuan dengan sesuatu yang lebih agung. Rahasia terbesar dari mahabbah adalah bahwa cinta ini tidak hanya menyembuhkan individu, tetapi juga memancar keluar untuk menyembuhkan orang lain. Orang yang hatinya dipenuhi cinta Allah tidak lagi membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang. Tidak lagi membalas luka dengan luka, tetapi dengan doa.
Kehadirannya menjadi obat bagi sekelilingnya. Bahkan tanpa banyak bicara, auranya membawa ketenangan, karena ia membawa cinta yang bersumber langsung dari Allah. Inilah mengapa para wali selalu dikenang, bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kelembutan yang lahir dari mahabbah. Maka, mahabbah adalah kunci bagi jiwa yang hancur, kunci yang mengubah luka menjadi jembatan menuju Allah. Siapapun yang membuka hati untuk menerima cintanya akan merasakan keajaiban yang sulit dijelaskan. Jiwa yang tadinya gelap akan bercahaya, hati yang tadinya resah akan damai, dan hidup yang tadinya terasa hampa akan penuh makna. Cinta Allah bukan hanya lebih dahsyat dari segalanya, tetapi juga satu-satunya kekuatan yang mampu menyembuhkan luka paling dalam yang manusia bawa sepanjang hidupnya. Bab 9. Ma'rifah. Mengenal Allah dengan hati. Ada perbedaan besar antara mengetahui dan mengenal. Banyak orang mengetahui tentang Allah. Mereka membaca kitab, menghafal nama-namanya, bahkan berbicara panjang tentang sifat-sifatnya. Tetapi tidak semua orang benar-benar mengenalnya. Ma'rifah adalah rahasia itu, pengetahuan yang tidak datang dari buku atau logika, melainkan dari hati yang disinari oleh cahaya Allah. Inilah tingkat tertinggi dalam perjalanan tasawuf, ketika hamba bukan hanya mengenal Allah dengan akalnya, tetapi dengan seluruh keberadaannya. Orang yang sudah mencapai ma'rifah memandang dunia dengan mata yang berbeda. Mereka melihat tanda Allah di setiap helai daun, mendengar suaranya dalam setiap bisikan angin, dan merasakan kasihnya dalam setiap denyut nadi. Bagi mereka, tidak ada lagi hal yang kebetulan, tidak ada lagi sesuatu yang sia-sia. Segalanya adalah bahasa rahasia Allah, dan hidup menjadi kitab terbuka yang selalu mereka baca dengan penuh cinta. Inilah keadaan di mana dunia tidak lagi menipu, karena setiap fenomena hanyalah ayat yang mengarahkan hati pada Sang Pencipta. Tetapi jalan menuju ma'rifah tidak mudah. Ia menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk melepaskan segala belenggu ego. Orang yang masih terikat pada ambisi dunia tidak akan bisa menyaksikan cahaya ma'rifah, karena pandangannya tertutup oleh kabut keinginan. Hanya hati yang jernih, yang bersih dari kesombongan, yang mampu memantulkan cahaya pengetahuan sejati. Dan ketika cahaya itu turun, ia tidak datang sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman. Pengalaman tentang kehadiran Allah yang nyata dalam setiap detik kehidupan. Ma'rifah membuat seorang hamba merasa kecil, tetapi sekaligus merasa penuh. Kecil karena ia menyadari betapa dirinya hanyalah setitik debu di hadapan Allah. Penuh karena ia merasakan bahwa Allah sendiri selalu menyertainya. Dari sini lahirlah sikap yang unik, rendah hati, penuh kasih, dan selalu tenang. Mereka yang telah mengenal Allah tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada manusia, karena yang terpenting bagi mereka hanyalah ridhanya. Hidup mereka menjadi sederhana, tetapi penuh makna, karena setiap langkah adalah bentuk pengabdian. Maka, ma'rifah adalah puncak perjalanan menuju cinta Allah. Ia adalah cahaya yang mengubah seluruh kehidupan, menjadikan dunia sebagai cermin, dan hati sebagai tempat bersemayamnya rahasia ilahi. Orang yang telah mengenal Allah dengan ma'rifah tidak lagi terikat pada pertanyaan mengapa, karena ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari skenario cintanya. Dan disitulah ia menemukan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ma'rifah bukan akhir dari perjalanan, tetapi pintu menuju kehidupan abadi yang sesungguhnya. Bab 10. Cinta Allah, tujuan akhir segala perjalanan. Segala pencarian manusia pada akhirnya bermuara pada satu hal, cinta. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mengejarnya dalam kekuasaan, ada yang merayunya dalam kasih sayang sesama manusia. Namun semua itu sementara, rapuh dan fana. Dan ketika semua bayangan itu runtuh, barulah manusia menyadari bahwa ada satu cinta yang tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, dan tidak pernah mengecewakan. Itulah cinta Allah, tujuan akhir dari setiap langkah, muara dari setiap kerinduan, dan jawaban dari setiap kegelisahan yang manusia bawa sejak awal keberadaannya. Tasawuf hanyalah peta, jalan hanyalah proses, zikir hanyalah kunci, fana dan baka hanyalah tahapan. Semua itu pada hakikatnya tidak lain adalah cara untuk kembali menemukan cinta Allah.
Inilah rahasia yang sering luput dari banyak orang, bahwa segala ilmu, segala ibadah, segala pengorbanan tidak bernilai jika tidak bermuara pada cinta. Sebab cinta adalah inti dari seluruh perintah dan larangan. Tanpa cinta, ibadah hanyalah rutinitas kosong. Tetapi dengan cinta, setiap nafas menjadi ibadah, setiap langkah menjadi doa, setiap detik menjadi zikir yang hidup. Cinta Allah adalah cinta yang membebaskan. Ia membebaskan manusia dari ketakutan akan kehilangan, karena bersama Allah tidak ada yang benar-benar hilang. Ia membebaskan dari kegelisahan akan masa depan, karena masa depan sepenuhnya berada dalam genggamannya. Ia membebaskan dari kesombongan, karena cinta ini membuat hamba sadar bahwa dirinya hanyalah debu yang dimuliakan oleh kasih sayang Sang Pencipta. Inilah kebebasan sejati, bukan bebas melakukan apa yang diinginkan nafsu, melainkan bebas dari belenggu nafsu itu sendiri. Pada akhirnya, cinta Allah bukan hanya tujuan, tetapi juga jalan. Ia adalah awal, ia adalah proses, dan ia adalah akhir. Setiap perjumpaan, setiap kesedihan, setiap kebahagiaan, semuanya hanyalah cara Allah menuntun hambanya untuk mengenal cinta ini. Dan ketika cinta itu benar-benar memenuhi hati, manusia tidak lagi merasa asing di dunia, tidak lagi gelisah dengan kehidupan, dan tidak lagi takut pada kematian. Karena ia tahu, di balik semua itu, Allah sedang menunggu dengan senyum cinta yang abadi. Maka inilah puncak dari segala perjalanan, kembali kepada Allah dengan hati yang dipenuhi cinta. Inilah rahasia yang membuat cinta Allah lebih dahsyat dari segalanya, karena ia adalah cinta yang abadi, yang melampaui waktu, yang tidak terikat ruang, dan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Cinta inilah yang membuat manusia hidup dengan tenang, mati dengan damai, dan dibangkitkan dengan cahaya. Dan siapa yang telah merasakan cinta ini, ia tidak akan pernah lagi mencari, karena ia sudah menemukan segalanya. Wahai saudaraku, setelah semua perjalanan ini kita akhirnya mengerti bahwa tidak ada cinta yang lebih abadi daripada cinta Allah. Dunia ini akan pudar, orang-orang yang kita cintai pun bisa pergi, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sekejap mata. Maka jagalah rasa rindu itu. Biarkan hatimu selalu berbisik, "Ya Allah, aku ingin dekat denganmu." Karena dari bisikan kecil itu, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Jika engkau merasakan getaran cinta ilahi malam ini, jangan simpan sendiri. Bagikan rasa ini di kolom komentar dengan kalimat sederhana, "Aku memilih cinta Allah." Siapa tahu dari tulisanmu ada hati lain yang ikut tergerak dan menemukan jalannya. Semoga Allah meridai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.